Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam berjumpa kembali dengan saya channel Abinaya Nur Fauzan, yang pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa teman-teman semuanya. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini juga saya ingin membahas mengenai cara upload video YouTube ke channel kita yang direkomendasikan oleh pihak YouTube. Nah, kenapa saya bilang yang direkomendasikan? Karena cara ini adalah cara yang sangat dianjurkan oleh pihak YouTube dengan melalui proses-proses yang tentunya sangat membantu kita untuk membuat video kita itu dapat diterima oleh pihak YouTube. Nah, sebelum melangkah kita ke cara-caranya, silahkan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar video ini bisa bermanfaat dan untuk perkembangan channel saya ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita masuk ke Google Chrome. Nah, ini bisa diakses melalui Android, melalui PC, melalui laptop, ataupun melalui perangkat-perangkat atau device yang bisa mengakses Google Browser. Nah, kenapa kita harus melalui Google Browser atau Google Chrome di sini? Nah, karena YouTube sendiri adalah platformnya atau produknya dari Google, maka kita sangat direkomendasikan untuk mengupload video itu melalui Google Chrome. Bisa sebetulnya kita melalui aplikasi YouTube. Nah, hanya mungkin prosesnya kita tidak akan bisa seteliti, atau kita tidak bisa lebih komplit lagi, atau mungkin kita tidak bisa lebih lengkap lagi melalui proses-proses pemeriksaan dari YouTube. Nah, untuk itu setelah kita masuk ke Google Chrome, langkah selanjutnya kita masuk ke Creator Studio YouTube, itu dengan mengetikkan Creator Studio YouTube. Nah, kita masuk. Nah, karena di sini sudah login sebelumnya, maka di sini udah langsung masuk ke Creator Studio. Kalau misalkan kita belum login, silahkan login dengan akun channel kita. Nah, di sini setelah kita masuk ke dashboard channel kita lihat ada pilihan untuk mengupload video di pojok kanan atas. Nah, ini yang harus kita klik. Nah, kemudian setelah kita klik akan tampil menu untuk memilih file. Nah, kemudian kita klik dan kita masukkan video yang sudah kita siapkan sebelumnya. Oke. Kemudian proses mengupload. Nah, oke. Setelah kita klik akan muncul isian untuk mengisi detail video. Nah, di sini kita tulis detail videonya atau judul videonya.
saya contohkan dengan judul video yang saya upload tadi. Kemudian kita tuliskan hashtag. Biasanya mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi setelah judul kita masukkan hashtag atau tidak. Nah, fungsinya hashtag ini adalah untuk mengkaitkan ketika orang lain yang mencari dengan kata tersebut, kita harapkan akan masuk juga ke video kita gitu. Jadi sebagai pengkaitan rekomendasi sebenarnya mungkin teman-teman. Nah, kita tulis misalkan hashtagnya biasa dengan channel atau yang lainnya boleh, asal kapasitasnya tidak melebihi 100 huruf dalam kolom judul kan. Nah, kemudian di sini sudah mulai diproses upload video kita gitu kan. Secara sistem ini sudah diproses untuk diupload. Nah, kemudian kita diarahkan juga untuk menuliskan deskripsi daripada video itu. Nah, deskripsinya atau uraiannya saya contohkan di sini yang relevan atau yang berhubungan dengan video yang akan kita upload itu. Saya berikan contoh, kita biasanya pakai salam atau mungkin kata-kata yang lainnya. Oke. Oke, kita contohkan seperti itu dan tambahin juga hashtag. Misalkan ini udah sangat banyak banget untuk pencarian kata dari wedding atau anniversary. Nah, kemudian kita disuguhkan untuk mengisi thumbnail. Nah, untuk mengisi thumbnail ini fungsinya adalah sebagai cover video yang nantinya akan muncul pada tampilan video di channel kita. Nah, gitu kan. Oke, kita masukkan thumbnailnya yang di sini sudah saya siapkan. Nah, untuk thumbnail ini sebenarnya bisa menyusul juga teman-teman sebelum kita mungkin belum bikin atau belum mempersiapkannya. Nah, ini juga prosesnya bisa dilewati dan nanti akan otomatis ada tampilan tersendiri dari sistem untuk thumbnail ini. Tapi kalau saya sarankan buatlah thumbnail sebelumnya, jadi agar video itu lebih menarik, gitu kan. Oke, kemudian di sini ada menu isian playlist. Nah, yang playlist ini adalah pengklasifikasian atau pengelompokan
mungkin dalam channel kita akan ada banyak video, jadi temanya misalkan masuk ke tema apa, ke tema apa, ke tema apa. Nah di sini playlist kita isi, atau kalau tidak diisi pun ya tidak apa-apa. Di sini saya tidak isikan dulu. Kemudian ada pilihan penonton. Nah penonton ini kita pengklasifikasian menurut umur. Nah di sini ada pilihannya, video ini dibuat untuk anak-anak, atau video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Jadi kalau khusus untuk anak-anak video ini, maka kita pilih ya video ini untuk anak-anak. Tapi kalau untuk semua usia, maka kita pilih tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Maka selanjutnya yaitu tampilkan lebih banyak dari menu yang ada di proses upload ini. Nah, di sini promosi berbayar. Jadi pilihan ini harus kita centang ketika kita mendapatkan produk-produk sponsor atau endorsement, dan itu harus sepengetahuan pihak YouTube, karena termasuk kebijakan daripada komunitas YouTube. Nah, karena mungkin di sini misalkan kita nggak ingin diaktifkan dulu, ya silahkan, atau nanti diedit, setelah itu kita aktifkan, oke, nggak masalah. Nah kemudian segmen otomatisnya, izinkan segmen otomatis, tersedia memenuhi syarat, yaitu otomatis dia akan tercentang. Kemudian tempat, nah tempat ini muncul secara otomatis ketika dimana kita mengupload video tersebut. Nah, itu kan mungkin teman-teman bisa baca lagi, bisa cermati lagi untuk isian-isian tersebut. Nah kemudian ada menambahkan tag, jadi hashtag seperti tadi di atas prosesnya. Ini hashtag ini adalah untuk mengkaitkan video kita dengan suku kata. Ketika yang lain itu mencari video kita, maka diharapkan video kita itu muncul dalam pencarian tersebut gitu. Jadi dari search engine optimization mungkinnya, mesin pencarian, mesin telusur itu. Jadi ketika hashtag itu dituliskan, maka video kita juga diharapkan ke bawah akan muncul gitu, terbawa akan muncul gitu kan. Nah di sini kita isikan, contohkan wedding, hashtag wedding. Nah, kita ketikkan koma untuk memisahkan agar kata tersebut menjadi hashtag. Nah koma, kalau misalkan kita nggak ketik koma, dia akan menjadi kata biasa, tidak akan menjadi hashtag ya. Terus anniversary, koma, terus nikah, misalkan, terus perkawinan. Nah hashtag ini yang penting kata-kata yang relevan atau sesuai dengan video apa yang kita upload. Nah, kan misalkan viral, bisa juga viral. Nah, viral di sini. Dan silahkan isi sebanyak-banyaknya hashtag di sini, karena muat
muatannya atau isinya di dalam kolom hashtag ini maksimal 500 huruf. Nah, silahkan sampai 500 huruf, jadi sampai penuh di situ, karena itu adalah kata kunci untuk membantu video kita menjadi video rekomendasi. Nah, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, sertifikasi bahasa dan teks. Nah, di sini bisa kita pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Tapi kalau saya sarankan di sini kita memakai bahasa Inggris. Nah, Inggris karena apa? Karena diharapkan video kita itu lebih menyeluruh. Dalam arti kata, jangkauan video kita ini akan menjadi video yang dikenal sama orang banyak itu. Nah, kemudian tanggal dan lokasi perekaman silahkan diisi sendiri, dikomplitkan. Kemudian lisensi di sini akan otomatis ada kolom-kolom ini. Nah, untuk komentar dan rating kita bisa memilih izinkan komentar atau tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau dulu, ya kan? Atau tahan semua komentar untuk ditinjau, atau mungkin dinonaktifkan komentar tersebut gitu. Nah, di sini kita pilih izinkan komentar agar kita tahu komentar-komentar mungkin viewer kita terhadap video tersebut. Nah, kemudian di sini urutkan menurut teratas atau terbaru. Nah, jadi akan otomatis mungkin nanti urutannya itu yang paling teratas atau yang terbaru nanti. Nah, ini bisa dilihat nanti sebetulnya ya ini teman-teman, setelah video ini kita upload. Nah, untuk yang lain-lainnya nanti kita akan bahas secara terperinci, ya kan, karena ini hanya untuk proses upload saja gitu. Nah, kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini detail udah oke. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, ke elemen video, tambahkan subtitle, tambahkan layar akhir, tambahkan kartu dan segala macam gitu kan di sini. Nah, ini nanti akan dibahas juga pada kesempatan berikutnya. Kemudian pemeriksaan di sini sudah dilakukan oleh sistem. Kemudian kita berikutnya klik. Nah, setelah pemeriksaan di sini, maka akan terlihat di sini ada copyright atau hak cipta. Nah, alhamdulillah di sini setelah sistem memeriksa itu tidak ditemukan hak cipta yang mungkin bisa diklaim dalam video ini melalui proses pemeriksaan si YouTube itu gitu kan. Nah, sebenarnya titik permasalahannya tuh di sini gitu kan. Terus kita klik visibilitasnya, ini kita mau disimpan dulu atau dijadikan private atau dijadikan publik. Nah, kalau kita simpan private berarti video ini hanya kita yang tahu, orang lain tidak akan bisa melihat video ini. Kemudian tidak publik, jadi tidak publik itu pengguna yang memiliki link video dapat menonton video ini. Itu kalau misalkan kita kasih linknya, ya mungkin baru dia bisa melihat. Tapi kalau misalkan merekanya tidak diberi linknya sama kita, video ini juga tidak akan terlihat sama orang lain. Nah, kalau misalkan publik berarti video kita itu dipublikasi, bisa dilihat oleh siapapun gitu kan. Jadi perbedaan-perbedaannya di sini tuh
ketika pribadi siapapun tidak bisa melihat. Kalau tidak publik, hanya orang-orang yang kita kasih linknya aja yang bisa lihat. Nah, kalau publik, siapapun viewer itu akan bisa melihat video kita, gitu kan. Nah, kemudian nanti di sini kalau kita klik saja publik agar video kita itu bisa dipublikasi, bisa dilihat oleh siapapun, gitu kan. Nah, kemudian kita pilih publikasikan untuk mempublikasikan video kita ini, gitu kan. Nah, sebelum dipublikasikan, di sini saya akan berikan kesimpulan mengapa kita harus upload dari Chrome browser. Karena pertama, video yang akan kita upload ke channel YouTube, sementara YouTube-nya itu sendiri adalah produk daripada Google. Nah, sementara Google-nya sendiri mempunyai studio kreator YouTube yang harus kita manfaatkan untuk mengupload video ini. Kesimpulan kedua adalah kita upload dari Creator Studio melalui Chrome. Mengapa direkomendasikan? Karena ketika kita upload dari Chrome browser itu akan berbeda dengan kita melalui aplikasi YouTube-nya. Karena di dalam Chrome browser ini kita bisa lebih teliti, bisa lebih mengetahui lebih awal video yang kita upload itu ada masalah atau tidak. Nah, seperti halnya dengan klaim hak cipta, dengan mungkin ada kekurangan dari pengisian hashtag, dari deskripsi, dari apa segala macam. Nah, melalui Chrome browser ini kita akan lebih bisa komplit dan bisa lebih melihat apa yang terjadi pada video yang akan kita upload itu, gitu ya kan. Jadi berbeda sangat jauh ketika kita upload dari aplikasi YouTube-nya dengan kita upload dari Chrome browser. Kemudian kesimpulan yang ketiganya adalah dalam kita mengupload melalui Chrome browser, kita bisa menahan dulu nih video kapan kita akan publikasikan, gitu kan. Kecuali mungkin video short oke lah kita upload dari aplikasi YouTube karena video pendek dan mungkin untuk editnya pun juga nanti tidak terlalu susah, gitu kan. Nah, sementara video-video yang durasinya agak panjang yang memerlukan ketelitian dan kecermatan kita, maka kita direkomendasikan melalui Creator Studio yang ada di Chrome browser. Nah, oke, kita publikasikan videonya. Kita tunggu. Di sini video sudah dipublikasikan, ya kan. Kita juga sudah dapat linknya. Silakan kalau mau di share juga nanti sama kita, tinggal klik salin di sini untuk linknya untuk dibagikan ke teman-teman melalui platform yang lain mungkin. Nah, di sini kita tutup dan video kita sudah terpublikasi. Kita lihat hasilnya. Nah, ini teman-teman, video kita sudah terpublikasi. Nah, demikian teman-teman semuanya pembahasan cara upload video yang direkomendasikan oleh pihak YouTube lewat Creator Studio yang dari Google Chrome browser. Nah, untuk selanjutnya
Silahkan untuk teman-teman semua simak videonya, jangan lupa komentar agar komentar itu bisa menambah semangat dan perkembangan channel saya. Terima kasih atas supportnya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.